Shalom New Covenant People, selamat pagi saudara. Senang bisa bersama-sama dengan saudara kembali pada hari ini untuk berbagi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kami di sini seperti yang saya selalu katakan di awal dari setiap sharing saya, bahwa kita percaya bahwa Kristus adalah solusi dari segala masalah dalam hidup kita. Segala masalah dalam hidup manusia, semua solusinya ada di dalam Kristus. Nah, saya ingin ajak saudara baca Efesus 1 ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kenapa kita percaya seperti yang tadi saya katakan? Karena ayat ini berkata, Paulus katakan dalam Kristus semua berkat rohani, berkat spiritual, dalam bahasa Inggrisnya spiritual blessing, berkat spiritual di dalam surga, itu sudah diberikan kepada kita di dalam pribadi Yesus. Jadi pada saat kita mengakses pribadi Yesus, pada saat kita tahu siapa Dia, kita sebenarnya sedang mengakses segala berkat surgawi yang sudah disediakan oleh Elohim dan Bapa Tuhan kita. Nah, saudara, apapun yang saudara butuhkan, Yesus adalah solusinya. Saudara butuh hikmat, Dialah hikmat buat saudara. Dialah penyedia buat saudara. Dialah damai sejahtera buat saudara. Dialah berkat keuangan buat saudara. He is everything. Dia perlindungan buat saudara. Dia gembala saudara, dan Dia Bapa saudara. Jadi apapun yang saudara butuhkan hari ini, saudara bisa temukan di dalam Yesus. Oleh karena itu, kami preach tentang Yesus, kami bercerita tentang Yesus, karena dalam Dialah semuanya itu ada, saudara. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, seringkali orang Kristen datang kepada Tuhan bukan karena ingin kenal pribadinya, tapi karena ingin berkatnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini adalah akibat dari pelajaran yang lama, pengajaran yang lama, pengajaran hukum Taurat. Hubungan dengan Tuhan seakan-akan dengan partner kerja, dengan bisnis partner. Kalau engkau kasih aku ini, aku akan kasihkan ini. Kalau aku begini, kamu akan begini. Akan-akan ada syarat, ada kondisi dari segala sesuatu yang kita lakukan berhubungan dengan Tuhan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Itu adalah akibat pengajaran di bawah hukum Taurat. Jadi karena diajarkan bahwa di dalam hukum Taurat itu Tuhan akan memberikan kita berkat A kalau kita melakukan B. Dia akan melakukan A kalau dia lakukan B. Seakan-akan semuanya ada rumusnya. Hubungan yang transaksional, jadi seperti transaksi, saudara. Padahal sebenarnya Tuhan tidak seperti itu. Justru Tuhan itu bagi kita, saudara, yang sudah kenal Injil kasih karunia, kita yang sudah tahu tentang grace, kita yang sudah pindah dari hukum kepada kasih karunia, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang memulai segala sesuatu. Tuhan yang datang dulu kepada kita. Dia yang memberikan segala sesuatunya buat kita. Meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Jika Paulus katakan, while we were still sinners, pada saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus Kristus sudah mati buat kita. Christ died for us. Kristus sudah mati buat kita, saudara dan saya, pada saat kita masih berdosa. Kita berdosa pada waktu itu kita adalah musuhnya Tuhan, saudara. We are God's enemy. Kitalah musuhnya Tuhan, tapi Tuhan sudah mati buat kita pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita menjadi musuhnya. Itulah kasih agape-nya Tuhan. Dia datang ke dunia untuk membangun sebuah hubungan dengan manusia. Sebuah hubungan relasional, bukan hanya hubungan yang transaksional. Tapi dia membangun hubungan yang intim dengan kita. Dia buka jalan supaya kita bisa berhubungan dengan Dia. Itulah Tuhan kita. Seringkali iblis memakai roh-roh agamawi untuk membuat kita lupa bahwa kekristenan ini bukanlah suatu agama. Tapi kekristenan ini adalah sebuah hubungan dengan seorang pribadi. Pada saat kita bercerita tentang Kristus kepada teman, saudara, atau kenalan kita, bercerita tentang Injil, kita tidak berbicara tentang suatu agama, saudara.
Kalau kita berbicara doktrin itu adalah kita berbicara secara agama, tentang sebuah agama. Tata cara, agama adalah tata cara yang dipakai manusia untuk mencapai Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Kristus adalah Tuhan sendiri yang datang turun kepada kita untuk menjalin hubungan dengan saudara dan saya. Nah, inilah hubungan yang Kristus ingin kita tahu, saudara, bahwa sebenarnya kekristenan ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara berjalan dengan Tuhan setiap hari dalam hidup saudara, dalam keseharian saudara, dalam kegiatan-kegiatan aktivitasmu setiap hari. Tuhan ada di situ bersama-sama dengan engkau. Dia menghidupi kehidupanmu bersama-sama dengan engkau. Saat itu loh Tuhan mau bersama dengan kita. Sampai disebutkan bahwa Yesus itu berusaha untuk mendirikan suatu agama yang baru. Enggak, saudara. Kalau saudara lihat pribadinya, Yesus itu tidak mendirikan sebuah agama. Dia ingin berteman dengan saudara dan saya. Dia ingin berhubungan dengan kita, saudara. Nah, saya ingin ajak saudara hari ini untuk bahas di Efesus 1, saudara ya. Efesus 1 ini menurut saya pasal yang sangat profound, pasal yang bisa menjadi fondasi yang dari hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Nah, kita baca Efesus 1 dari ayat 3 sampai 14. Nah, saya akan bacakan buat saudara. Kita akan bahas satu persatu ayatnya, saudara ya. Karena saya percaya bahwa saudara dan saya bisa diberkati melalui ayat 3 sampai 14 ini. Dikatakan seperti ini, saudara. Paulus tuliskan, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bahasa Inggrisnya di bawah, sama saudara ya. Every spiritual blessing dikatakan in the heavenly places, di tempat yang maha tinggi, di langit sana, di surga, in Christ, di dalam Kristus. Jadi perhatikan, ada kata-kata di dalam Kristus. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus, Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inggrisnya dikatakan, just as He chose us. Dia memilih kita di dalam Kristus. Tuhan memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tanpa celah di hadapan Dia. Nah, ada bahasa Inggrisnya, ada tambahan, saudara, dalam kasih, baru koma. Di bahasa Indonesianya nggak ada, saudara. Oleh karena itu, kalau saudara comot ayat 4, saudara artikan, saudara ambil di luar konteksnya, saudara kasihkan ke orang, sebab di dalam Dia, Elohim memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, akan terlihat ayat ini menyeramkan, saudara. Akan terlihat ayat ini, wah, kita harus kudus dan tak bercacat. Seakan-akan Tuhan itu strict banget, sangat menuntut. Tapi di bahasa Inggrisnya lebih jelas, karena ada kata-kata dalam kasih di sini. Jadi kita menjadi kudus dan tanpa cacat di hadapan Dia dalam kasih. Saudara, jadi alasan Tuhan untuk mau Dia memilih kita, supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya, itu adalah kasih, dalam kasih. Jadi overarching theme-nya, jadi tema besarnya dari ayat ini adalah kasih. Kenapa kok Tuhan mau kita tak bercacat, kita kudus? Dia sudah pilih kita dan segala macam, semuanya ini di dalam kasih. Itu seperti kubah yang menutupi segala sesuatu ini, saudara. Nah, kalau saudara tahu ayat ini dalam kasih, dasarnya kasih, saudara, saudara kan tidak akan mengira Tuhan itu jahat dengan membaca ayat ini. Ayat ini tidak menyeramkan buat saudara, karena dasarnya adalah kasih, saudara. Nah, kita lanjut ke ayat 5, saudara ya. Nah, dalam kasih, saudara. Lalu Mazmur 139 ayat 17 sampai 8, Tuhan itu cintanya, makanya saya bilang dalam kasih. Kenapa, saudara? Dia katakan seperti ini, saudara. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Elohim, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Ayat 17, betapa sulitnya ini dalam bahasa Inggris dikatakan how precious, betapa berharganya.
pikiran Elohim terhadap kita. Betapa berharganya pikiran Tuhan terhadap tentang kita, saudara. Dia yang begitu besar, dia memikirkan kita. Betapa berharganya, memikirkan betapa berharga artinya apa, saudara? Nggak mungkin dia pikirkan yang jelek-jelek buat saudara dan saya. Katakan betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, lebih banyak daripada pasir. Saya nggak yakin ada manusia di dunia ini yang pernah menghitung jumlah pasir di laut. Saya nggak yakin, saudara. Dikatakan bahwa jika kita hitung, pikiran Tuhan terhadap kita itu lebih banyak daripada pasir. Pasir aja nggak bisa dihitung, apalagi pikiran Tuhan terhadap saudara. Mungkin lebih banyak daripada saudara berpikir tentang diri Anda sendiri. Misalnya hari ini saudara ada khawatir tentang anggota keluarga saudara, tentang orang yang saudara cintai, tentang anak saudara, tentang orang tua atau saudara atau kerabat kita, saudara. Jangan khawatir, saudara. Tuhan lebih berpikir tentang mereka daripada saudara. Tuhan lebih berpikir tentang anak saudara, tentang orang tua saudara, tentang keluarga saudara, kerabat saudara, lebih daripada saudara berpikir tentang mereka. Dia memikirkan engkau. You are always on his mind. Saudara selalu ada dalam pikirannya Tuhan. Kita lanjut di ayat 5, saudara ya. Dalam kasih, nah dalam kasihnya di LAI ini ditaruh sini, saudara. Sebenarnya dalam kasihnya itu di ayat sebelumnya. Saya sudah lihat terjemahan aslinya. Ini dalam kasih ini di ayat sebelumnya. Nah, harusnya pemotongannya adalah dalam kasih koma. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan keleraan hatinya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya predestined, having predestined us to adoption as sons. Saya nggak bahas tentang predestinasi lawan free will hari ini, saudara ya. Tapi mari kita nikmati ayat ini. Jadi bukan hanya kita bahas soal free will dan predestinasi, nanti bisa lama, saudara ya. Tapi marilah kita nikmati firman ini sebagaimana adanya. Having predestined us, dia sudah menentukan kita dari awal, belum awal, to adoption as sons. Jadi kita ini diadopsi sebagai anak. Kita dianggap keluarga oleh Tuhan by Jesus Christ, melalui Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, menurut kesenangan kehendaknya, good pleasure of his will. Jadi Tuhan itu mengadopsi kita menjadi anaknya melalui Yesus, itu bukan dengan hati yang rasulo, saudara, bukan dengan hati yang marah, hati yang dongkol, tapi dia dengan hati yang gembira. Dia ingin untuk membawa saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Dalam bahasa aslinya bagus, saudara. Dikatakan divine adoption. Adopsi ilahi. Kita diadopsi secara ilahi menjadi anak Tuhan. Jadi saudara dan saya hari ini, kita adalah sons and daughters of God. Kita sudah masuk dalam keluarganya Tuhan. Saudara dan saya hari ini adalah anak-anaknya. Dia adalah Bapak kita. Oleh karena itu, saudara dan saya berhak untuk panggil Tuhan kita Bapa. Karena status kita hari ini adalah anak melalui Yesus Kristus. So you can call him Father. Saudara bisa panggil dia Bapa. Kita lanjut di ayat 6, saudara. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ini bingung, saudara. Saya baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya sangat membingungkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the New King James Version, dikatakan puji-pujian bagi kemuliaan kasih karunia-Nya, atau terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya, yang olehnya, oleh siapa? Oleh kasih karunia tersebut. Dia membuat kita diterima in the beloved. Kita diterima Tuhan in the beloved. In the beloved itu artinya apa, saudara? Di dalam Dia yang dikasihinya, yaitu Yesus. Beloved, B-nya besar. Accepted in the beloved. Saudara kalau sering dengar khotbahnya Pastor Prince, dia sering sebutkan ini, accepted in the beloved. Kita diterima di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi oleh kasih karunia Tuhan, intinya ayat ini, saudara ya, oleh kasih karunia Tuhan yang besar, kita ini diterima Tuhan di dalam Kristus.
You are accepted, saudara diterima di dalam Kristus. Kalau ada dari saudara yang banyak, saudara hari ini banyak yang orang yang merasa tertolak, orang yang merasa tidak diterima, orang yang merasa sendirian, orang yang merasa kurang layak, sehingga menyebabkan depresi, menyebabkan stres dan lain-lain, saudara. Ini kebenarannya hari ini. Engkau diterima apa adanya dalam Kristus oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi Paulus ini banyak berbicara tentang posisi kita, saudara, tentang standing kita, tentang status kita di hadapan Tuhan. Ini penting sebagai basic kita dalam hidup ini sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, supaya kita tidak gampang digoyahkan oleh dunia ini, saudara. Semakin hari dunia ini memblurkan, berusaha untuk membuat status tidak jelas, saudara. Kan jenis kelamin aja dibuat tidak jelas. Status semakin dibuat tidak jelas, identitas semakin dibuat tidak jelas. Orang akan bingung siapa dia. Apalagi generasi yang di bawah kita, saudara. Semakin hari distraction atau pembingungan massal yang dilakukan oleh iblis untuk menghilangkan identitas anak-anak Tuhan itu semakin merajalela. Oleh karena itu penting untuk kita tahu siapa identitas kita. Kita orang yang diterima Tuhan di dalam Kristus. Dalam terjemahan bahasa Yunani, saudara, agak sedikit berbeda. Saya akan ajak saudara baca. Terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Freely, dengan cuma-cuma, dengan gratis, nih ada kata-kata freely, saudara, di sini ya. Kasih karunia yang Dia sudah berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Maksudnya freely itu konteksnya dalam arti ambil sebanyak mungkin. Kasih karunia itu saudara bisa akses banyak mungkin. Freely, dengan gratis diberikan kepada kita. In the beloved, di dalam Dia yang dikasihi. Jadi kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya. Dalam siapa, saudara? In Christ. Dalam pribadi Kristus. Kata-kata beloved one, ini huruf besar depannya, saudara. Ini bicara tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar diberikan kepada kita pribadi Yesus. Nah, iblis berusaha mengacaukan ini, berusaha memblurkan ini, membuat ini tidak jelas. Dengan dia dengan dia memasukkan hukum Taurat lagi dalam gereja-gereja hari-hari ini. Dalam pengajaran pendeta-pendeta dimasukkan hukum Taurat lagi. Jadi bukan kasih karunia yang terlihat dari Yesus. Padahal sebenarnya dalam Kristus banyak kasih karunia. Tapi karena dimasukin hukum terus, akhirnya kasih karunia itu tidak kelihatan. Padahal sebenarnya Yesus yang asli itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Sungguh indah, saudara, sungguh luar biasa. Kita baca di ayat 7. Lanjutnya, saudara ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, lagi Paulus katakan lagi, di dalam Dia, dalam Kristus, in Him we have redemption. Kita beroleh penebusan, kita mendapat penebusan oleh darahnya. The forgiveness of sin, pengampunan dosa, according to the riches of His grace. Di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa kita. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi bukan menurut perbuatan saudara dan saya. Bukan menurut yang lain-lain, saudara. Bukan menurut performance kita. Bukan menurut kebaikan kita. Tapi menurut kekayaan karunia-Nya. Dari ayat sini saja saudara bisa menyimpulkan bahwa kasih karunia-Nya lebih besar daripada dosa. Kalau kasih karunia-Nya kalah besar dengan dosa, hari ini kita masih orang berdosa, saudara. Tapi karena kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dosa, dosa kita semua sudah diampuni. According to the riches of His grace. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada saudara dan saya dalam segala hikmat dalam pengertian. Dikasih karunia itu dilimpahkan. Kasih karunia itu yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia, having made known, saya baca bahasa Inggrisnya saudara lebih gampang. Jadi
dalam segala hikmat. Hikmat ini untuk apa, saudara? Hikmat dalam apa? Kenapa kasih karunia dicurahkan dalam hikmat? Dijelaskan nanti oleh Paulus. Menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Bingung saudara baca bahasa Indonesia-nya? Bulet. Intinya seperti ini ayat 9. Hikmat itu untuk mengetahui misteri dari kehendak Tuhan. Apa sih sebenarnya kehendak Tuhan? Jadi misteri atau rahasia kehendak itu apa? Hikmatnya untuk mengerti itu, saudara. Hikmat tadi untuk mengerti itu. Kehendak Tuhan yang misterius itu, yang penuh, yang dirahasiakan itu. Menurut kerelaannya. Jadi selalu Tuhan ini dikatakan according to His good pleasure. Jadi Tuhan ini rela, Tuhan ini senang untuk melakukan ini semua. Ayat 10. Nah, inilah kehendak rahasia itu, saudara. Mystery of His will. Pada waktu yang genap, kegenapan waktu itu, saya baca dalam bahasa Inggrisnya, saudara ya, bahasa Indonesianya bulat, merawut, nggak karuan, saudara. Tapi pada waktu kehendak Tuhan yang dirahasiakan itu, yang misterius itu adalah supaya pada waktu kegenapan itu terjadi, pada waktu yang genap, pada waktunya, Tuhan akan mengumpulkan semua di dalam Kristus. Lihat saudara, ada kata-kata dalam Kristus lagi. Berapa kali Paulus katakan dalam Kristus di pasal ini? Kayaknya sudah 4 atau 5 kali, saudara. Jadi Tuhan itu hendaknya adalah dia mau mengumpulkan semua di dalam Kristus. Semua yang di surga maupun di bumi. Everything under Christ, in Christ. Segala sesuatu masuk saudara dan saya ada di dalam. Jadi inilah grand plan-nya Tuhan. Rencana besarnya Tuhan yang sembunyi berabad-abad. Rencana keselamatannya dia, grand plan of salvation. Rencana besarnya Tuhan yang dikatakan misteri, yang disebut misterius atau rahasia, adalah dia mau membawa saudara dan saya masuk. Dia mau mengumpulkan semuanya dalam dan menaruh mereka di dalam Kristus. Itulah posisi saudara dan saya hari ini. Kita hidup dalam kegenapan waktu ini. Bahwa kita semua posisi kita ada di dalam Kristus. Saudara dan saya pada saat Tuhan melihat kita, Tuhan bukan melihat kita lagi, tapi Tuhan melihat Kristus. Dan Tuhan sangat cinta kepada Kristus. Bapa surga itu sangat berkenan kepada Yesus. Jadi semua yang baik yang terlihat, karena Kristus baik, saudara. Bukan kita yang dilihat lagi. Kita yang penuh dengan dosa dan segala macam. Tapi Kristus yang dilihat. Dia yang adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Dalamnya tidak ada cacat celah. Dia pribadi yang altogether lovely dikatakan, saudara. Segala sesuatu tentang Kristus itu. Karena itu Bapa sangat berkenan kepadanya. Ayat 11. Paulus katakan lagi. Aku katakan di dalam Kristus. Sekali lagi, in Him we have obtained an inheritance. Kita mendapat warisan. Nah, bagian yang dijanjikan Indonesia bulat lagi, saudara. Intinya itu sebenarnya warisan. Kita mendapat warisan di dalam Kristus. Karena kita jadi anak, kita mempunyai warisan. Kita lanjut, supaya kami, Paulus katakan, kami itu siapa? Orang Yahudi, saudara. Rasul-rasul kan orang Yahudi semua. Supaya kami orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Maksudnya yang first trusted. Nah, ini kan aneh, saudara ya. Di bahasa Indonesia saya bingung jelasinnya. Tapi dalam bahasa Inggris lebih jelas. Kita orang-orang Yahudi, rasul-rasul yang pertama kali percaya dalam Kristus adalah untuk menjadi kemuliaan bagi puji-pujian bagi kemuliaan. Maksudnya orang Yahudi yang pertama mereka percaya kepada Kristus. Ayat 13, di dalam dia lagi, saudara. In Him you also trusted. Kamu dikatakan, karena Efesus ini adalah gereja Gentile, yaitu orang-orang non-Yahudi, Paulus berkata, kamu percaya. Karena kamu sudah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, yang di dalam Kristus kamu, setelah kamu percaya,
Dalam Kristus, dikatakan lagi 2 kali di sini dalam Kristus. Di dalam Dia, dalam Kristus. Ketika kita percaya pada Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Guarantee bahasa Inggrisnya. Roh Kudus itu adalah guarantee of our inheritance. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya hari ini, itu adalah jaminan dari warisan kita. Sampai penebusan kita nanti. Saya ingin jelaskan di ayat ini, saudara. Roh Kudus itu adalah jaminan, dikatakan jaminan. Dalam bahasa aslinya, kata-kata yang dipakai untuk kata jaminan atau guarantee adalah seperti dalam bahasa Inggrisnya a pledge. Pledge itu artinya komitmen, sebuah komitmen atau kalau boleh di perumpamaan seperti down payment, seperti tanda jadi yang memastikan bahwa barang ini menjadi milik kita. Itulah jaminan yang dimaksud sini. Jadi Roh Kudus ada di dalam saudara adalah tanda bahwa saudara adalah milik Tuhan. Guarantee, dia adalah jaminan, down payment. Kalau saudara mau beli sesuatu, saudara belum bawa barangnya, saudara bayar dulu down payment-nya. Ini yang dimaksud. Seperti komitmen atau pledge, janji of our inheritance, dari warisan kita, sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau bahasa Inggrisnya sampai penebusan dari purchase possession, sampai penebusan kita. Katakan kita di sini disebutkan sebagai purchase possession. Dalam bahasa aslinya juga seperti itu, saudara. Purchase possession artinya apa? Kita adalah milik Tuhan. Possession itu artinya milik. Purchase itu artinya sudah dibeli. Kita adalah milik yang sudah dibeli oleh Tuhan. Kalau boleh saya perumpamakan, mungkin saudara, ini pribadi bayangan saya. Akan-akan kita ini sudah dibeli oleh Tuhan, dibayar dengan lunas, tapi belum diambil. Redemption of the purchase. Saudara sudah dibeli dengan lunas oleh darah Kristus. Saudara bukan di bawah hukum lagi. Saudara sudah di bawah kasih karunia. You are not married to Mr. Law. Saudara tidak menikah dengan Mr. Law lagi. Saudara sudah menikah dengan Mr. Christ, Mr. Grace, yang adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Jadi kita sudah dibeli oleh Tuhan sekarang, tapi kita belum diambil. Nanti diambilnya pada saat kita rapture, saudara. Itulah mau keseluruhan dari redemption. Itu adalah keseluruhan yang complete package dari penebusan itu. Kalau ada satu terjemahan, The Passion Translation namanya, dia menerjemahkan jaminan ini, Roh Kudus ini, adalah seperti engagement ring, seperti cincin pertunangan. Roh Kudus adalah cincin pertunangan kita, saudara. Yang adalah jaminan bahwa mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, akan menjemput kita nanti, saudara dan saya, saat dia datang. Dia pasti akan jemput saudara dan saya. Roh Kudus adalah jaminannya. Oleh karena itu, hari-hari ini saudara banyak dengar Israel Palestina perang, rusuh lagi, kondisi di Timur Tengah yang tidak stabil. Ini semua memang mengarah ke arah pengangkatan, saudara. Mengarah ke kedatangan Tuhan. Ini adalah akhir zaman, saudara. Tapi saudara nggak usah takut. Kalau saudara nggak usah takut. Karena apa, saudara? Saudara sudah punya cincin pertunangan dari mempelai saudara, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Ini Roh Kudus adalah jaminan saudara pasti akan diangkat. Kalau Tuhan, pada saat Yesus datang nanti, trompet berbunyi, saudara dan saya pasti diangkat. Karena kita sudah punya engagement ring-nya. Kita sudah punya cincin pertunangan yang adalah jaminan buat kita. Guarantee bagi kita bahwa mempelai laki-laki akan menjemput. Kita semua menunggu hari yang mulia itu, saudara. Di mana kita akan bertemu dengan mempelai pria kita face to face. Bertemu dengan muka. Itu akan menjadi hari yang sangat indah. Saudara bertemu dengan the lover of your soul. Bertemu dengan dia yang dikatakan oleh Alkitab,
lover of your soul itu dia yang mencintai hatimu, dia yang mencintai jiwamu. Itulah Tuhan Yesus, betapa indahnya, saudara. Nah, apa yang dia sudah berikan buat saudara. Hidup kita ini dihabiskan untuk menemukan sebenarnya tujuan hidup saudara, dari lahir sampai nanti kita bertemu rapture atau bertemu dengan Tuhan, adalah untuk kita semakin hari semakin tahu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita semakin hari semakin tahu tentang cintanya yang begitu luar biasa. Saudara dan saya ingin tutup sesi hari ini dengan sharing tentang satu hal, saudara. Kejadian 17. Nah ini, saya lupa sharing tentang ini, saudara. Ini kita ini di dalam Kristus, ilustrasi yang saya ambil di internet, saudara. Jadi saudara dan saya semua adalah di dalam Kristus. Nah, Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Saya ingin bicara tentang sunat, saudara ya. Ini jarang dibahas, tapi saya ingin bahas hari ini, saudara. Saya rasa saudara bisa diberkati lewat ini, saudara. Kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Tuhan berbicara kepada Abraham. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sekali lagi saya katakan, ini Tuhan berbicara kepada Abraham, bapak dari bangsa Israel pada waktu itu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, for generations, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Saudara, sebenarnya sunat ini apa sih? Kenapa kok Tuhan suruh Abraham? Semua orang Israel itu harus disunat. Pada hari ke-8 termasuk Yesus, dia datang ke bait suci untuk disunat. Setiap laki-laki orang Yahudi. Nah, dari dulu saya sempat penasaran, saudara, kenapa sih? Apa sih sunat ini? Maksud Tuhan di balik proses sunat ini apa sih, saudara? Baru tadi pagi saya bisa dapat gambarannya, saudara. Saya bisa tahu sebenarnya sunat ini maksudnya Tuhan apa. Kalau saya kasih background historinya, saudara ya, sebenarnya sebelum zaman Abraham di Ur Kasdim dan di Mesir, kalau kita lihat background historisnya, semua orang yang tinggal di istana itu, ini orang Gentile, saudara ya. Kita berbicara tentang orang Ur Kasdim, di mana Abraham berasal. Lalu kita berbicara juga tentang orang Mesir. Firaun itu, saudara, seluruh istana Firaun yang di dalamnya, orang laki-laki yang di dalam istana Firaun, termasuk Firaun, harus disunat. Ibaratnya kalau mereka percaya ini adalah penyembahan kepada, ibaratnya tanda bahwa seluruh istana Firaun itu adalah dikhususkan untuk dewa mereka. Kok Tuhan bertindak seperti dewa-dewa di luar sana, saudara? Saya nggak tahu juga. Tapi sebenarnya ada maksud yang lebih dalam dari. Jadi tujuan dari sunat ini adalah untuk menandakan, mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka ada dalam covenant bersama dengan Tuhan. Mereka ada dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Mereka umat yang dipilih. Oleh karena itu mereka harus disunat. Karena ada covenant relationship antara mereka dan Tuhan. Ini sampai hari ini, saudara. Nah, saudara ingat, memang secara medis kita tahu bahwa
Sunat itu sebenarnya adalah kulit luar yang dipotong. Jadi kulit luarnya yang dipotong itu adalah sebenarnya secara medis sunat itu seperti itu. Jadi saya bertanya-tanya saudara kepada Tuhan, apa ya maksudnya sunat? Dari dulu saya nggak nemu saudara, apa sih maksudnya sunat ini? Karena sebenarnya kalau ya kita bahas lebih dalam lagi saudara ya, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah sunat ini dilakukan pada organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria. Menarik sekali saudara. Kenapa organ reproduksi pria? Karena melalui organ reproduksi pria itu dosa diturunkan. Ingat saudara, melalui Adam. Kita semua, Adam yang pertama, first Adam. Melalui Adam, semua berdosa. Lalu datanglah Kristus sebagai second Adam. Nah, second Adam, Adam yang kedua, ya melalui Kristus kita semua dibenarkan. Saudara ingat, pada waktu peristiwa sunat itu, saudara tahu bahwa ada darah yang tercurah. Nah, sama saudara, sebenarnya ini adalah tipologi dari Kristus. Kok bisa Pak? Bisa saudara, karena apa? Sebenarnya sunat ini adalah tipologi dari Kristus. Kristus yang mati buat kita. Ini adalah tipologi dari redemption, dari penebusan. Ada darah yang tercurah di kayu salib. Kristus menjelma menjadi seperti seorang manusia. Dia menghidupi kehidupan yang sempurna. Lalu dia mati, mencurahkan darahnya. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Sama saat paralel dengan pada saat sunat itu terjadi, darah harus dicurahkan. Nah, belum selesai sampai di situ, saudara. Jadi, sebenarnya sunat ini berbicara tentang ciptaan baru. Kok bisa, saudara? Dari mana berbicara tentang ciptaan yang baru? Jadi, sebelum disunat itu berbicara tentang ciptaan yang lama. Nah, setelah disunat itu berbicara tentang ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru ini, saudara, saya bisa dapat kesimpulan ini dari mana? Saudara ingat, tadi dikatakan bahwa pada hari ke-8 haruslah semua disunat, laki-laki. Hari ke-8. Kenapa? Why? Why is God being so specific dengan hari yang ke-8? Kenapa nggak hari ke-7 Tuhan? Kenapa nggak hari ke-6? Tapi Tuhan secara spesifik dia bilang hari ke-8 harus disunat. Saudara ingat, hari ke-8 itu melambangkan new creation. Hari pertama sampai hari ke-7. Hari pertama sampai hari ke-7, ingat saudara, orang Yahudi, hari pertamanya adalah setelah Sabat. Jadi Sabat adalah hari ke-7. Hari pertama sampai hari ke-7 itu melambangkan penciptaan yang lama, old creation. Tuhan menciptakan langit dan bumi di Kejadian pasal 1 dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Lalu hari ke-7 dia beristirahat. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 itu melambangkan old creation, ciptaan yang lama. Lalu hari ke-8 melambangkan ciptaan yang baru. Kenapa saudara? Kan itu minggu yang baru. Jadi hari 1 sampai 7 start lagi 1. Hari ke-8 kan sama dengan hari yang pertama saudara. Dari minggu yang baru. Itu melambangkan new creation. Why? Karena Yesus dibangkitkan pada hari yang ke-8. Yesus bangkit setelah Sabat, hari Minggu. Dia bangkit di hari yang pertama dari minggu yang baru. Itu atau kita boleh sebut juga quote and quote hari ke-8. Itu melambangkan the new creation. Jadi sunat ini berbicara tentang ciptaan yang baru. Tuhan menyembunyikan konsepnya atau gambarannya yang dia sudah rancangkan sebelum dunia dijadikan tentang ciptaan yang baru itu di dalam peristiwa sunat. Nah, lalu apa yang terjadi saudara? Yesus bangkit di hari yang pertama, di minggu yang baru. Itu artinya apa? Dialah lambang dari new creation itu. Dialah the firstborn. Dialah yang sulung saudara. Dari yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kolose 1 ayat 18. Jadi Yesus adalah the start of new creation. Dialah yang sulung dari ciptaan baru. Oke, sampai di sini saudara paham saudara.
Nah, oleh karena itu, sunat harus dilakukan hari ke-8. Yesus pun disunat hari ke-8, saudara. Pada waktu bayi, Yesus darahnya dicurahkan. Pada waktu mati pun darahnya dicurahkan. Itu luar biasa yang Tuhan sembunyikan. Kalau saudara ingat Yohanes 20 ayat 19, masalah peristiwa tentang Thomas. Bagaimana, tentang murid-murid yang berkumpul. Murid-murid yang berkumpul itu juga dilakukan di hari ke-8. Jadi pada waktu itu kemunculan Yesus selalu pada hari ke-8. Yang pertama disebutkan yang pertama kali waktu pintu tertutup, murid-murid berkumpul dan mereka takut, saudara. Setelah Yesus bangkit, mereka berkumpul, semua pintu ditutup, tiba-tiba Yesus di tengah-tengah dan dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah hari pertama dari minggu itu. Yes, tanda kutip hari ke-8. Lalu disebutkan di ayat selanjutnya, Thomas tidak ada di situ. Nah, terus dikatakan lagi di situ, setelah 8 hari, selalu 8, saudara. Angka 8 ini disebutkan lagi. Setelah 8 hari, mereka berkumpul lagi, lalu Thomas di situ dan Yesus datang. Lalu Yesus bilang sama Thomas, cucukkanlah jarimu. Tangkap maksud saya, saudara ya. Intinya gini, saudara. Bukan itu hari apa dan apa, tapi selalu disebutkan hari ke-8 di Alkitab. Banyak perdebatan di luar sana tentang, apakah itu hari Minggu, apakah itu 8 hari setelah itu, ataukah apakah itu hari Senin dan segala macam. Tahu, saudara. Tapi yang pasti Alkitab jelas menyebutkan 8. Hari ke-8. Tidak ada poin yang tidak ada artinya di Alkitab. Semua ada artinya. Karena Alkitab ini adalah bukan buku biasa. Ini adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Semua yang Tuhan berikan kepada saudara ada di dalam Alkitab ini. Dan kita yang perlu unveil, kita yang perlu lihat satu demi satu. Tuhan akan nyatakan satu demi satu kepada saudara. Apa ini? Dia akan apa yang dia sediakan buat saudara, dia akan semakin hari semakin bukakan buat kita. Inilah perjalanan hidup orang Kristen. Sampai hari terakhir kita di bumi ini, tujuan hidup kita adalah untuk mengenal Dia dan segala kebaikannya, cintanya kepada kita. Itulah tujuan hidup saudara dan saya hari ini, saudara. Kalau saudara renungkan, jadi sunat ini adalah sebenarnya belum selesai di situ, saudara. Nanti saya ingin bahas tentang circumcision of the heart, tentang sunat hati. Karena itulah yang Tuhan mau, bukan sunat lahiriah, tapi sunat hati. Nah, nanti di sesi yang selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi kita bicara hari ini tentang sunat yang lahiriah dulu. Bahwa itu adalah tipologi Kristus, yang yaitu ciptaan baru, yang sulung. Jadi dosa yang diturunkan turun-temurun itu sudah di stop sampai pada Kristus. Saya harap saudara bisa nangkap. Mungkin saya agak kurang jelas, tapi saya lakukan yang terbaik untuk menjelaskan kepada saudara, karena saya baru dapat juga pagi ini, saudara. Dan kalau kita renungkan bersama, saudara, betapa banyaknya yang sudah kita dapat sebenarnya dari Tuhan. Betapa kayanya Tuhan kita. Sudah berapa tahun kita sharing tentang grace, tentang tipologi, tentang Kristus dari setiap elemen dalam cerita di Alkitab. Tentang Kristus selalu diberitakan di gereja ini. Tapi nggak habis-habis, saudara. Karena Tuhan ini sangat kaya. Dan apa ya, saudara, kalau saudara renungkan, kenapa mensembunyikan Kristus dalam berbagai macam elemen di Alkitab ini, tentang ceritanya Salafehat, tentang ceritanya Simpson, tentang ceritanya Gideon, Daud, Abraham, Adam, semuanya, saudara. Semuanya Tuhan sembunyikan Kristus di situ. Banyak tentang Kristus di Perjanjian Lama. Why? Mengapa? Bahkan dari festival-festivalnya orang Yahudi, perayaan-perayaannya orang Yahudi, semuanya tentang Kristus. Why? Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, why God do you go all the way? Kenapa kok Tuhan sejauh ini menyembunyikan tentang Kristus? Betapa seriusnya Tuhan untuk memberitahukan kepada saudara-saudara saya tentang Kristus. Pertama. Yang kedua, betapa cintanya Dia kepada anak.
Betapa bangganya dia kepada Kristus. Sampai semua isi Alkitab ini, saudara, semuanya tentang Kristus. Sampai misterius-misterius dia menyembunyikan Kristus dalam semua hal dalam Alkitab. Betapa bangganya Bapa terhadap Kristus. How proud is he as a father of his son. Betapa bangganya dia tentang cintanya dia tentang Kristus. Dan cinta yang sama, kebanggaan yang sama itu menjadi milik saudara hari ini. Karena saudara dan saya ada di dalam Kristus. Posisi kita adalah di dalam Kristus. Posisi yang teraman di dunia. Bukan di mana-mana, saudara. Tapi di dalam. Dan saudara dan saya ada di dalamnya. Apa bersyukurnya kita, saudara, sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang kenal dia. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Dicintai Tuhan. Dengan dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Kalau saudara renungkan, saudara akan sadar betapa indahnya kehidupan kita sebagai orang. Betapa diberkatinya kita. Saya harap saudara diberkati dengan sharing saya hari ini. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas pewahyuan-Mu tentang Engkau yang Kau berikan kepada kami hari ini, Tuhan. Terima kasih Yesus, akan ada pewahyuan tentang Engkau yang membuka. Engkau, terima kasih karena Engkau sudah mau membukakan tentang keindahan-Mu kepada kami semua. Supaya kami bisa melihat betapa besarnya Engkau mencintai kami. Betapa grand plan, rencana keselamatan itu sudah dirancangkan. Tuhan sudah berpikir dalam untuk rencana keselamatan ini. You take everything about salvation seriously. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Supaya mereka dikuatkan dan semakin hari semakin mendapatkan revelation. Siapa Engkau, tentang kebaikan-Mu, tentang cinta-Mu bagi mereka. Biarlah melalui kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, Engkau terus berbicara, terus berkarya dalam hidup. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau sangat mencintai mereka semakin hari. Karena itulah tujuan hidup kami di bumi ini. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih sudah melindungi kami semua selama pandemi Tuhan. Kami adalah orang-orang benar-Mu yang Engkau lindungi dengan sempurna Tuhan selama pandemi ini. Status kami sebagai orang-orang benar ini Tuhan, yang Engkau menyatakan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya selesai berbicara Tuhan, tetapi Engkau belum. Berbicara lebih dan lebih lagi dalam hati setiap anak-Mu yang mendengar. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.